Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin rahimakumullah. Selalu ketika khatib berdiri di atas mimbar ini berwasiat kepada seluruh jamaah, wabil khusus juga untuk diri khatib pribadi. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang mayoritas ulama mendefinisikannya, yakni melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Salat Idul Adha dihukumi adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Maka karena ini dilaksanakan setahun sekali, harapannya kita tetap hadir walaupun hanya dihukumi sunnah, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang barokah ini, izinkan saya untuk menyampaikan khutbah Idul Adha, yakni berjudul
mengambil ibrah, pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang dirahmati Allah. Dari sejarah histori, ibrah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ataupun kisah Nabi Ibrahim beserta keluarga sangat banyak. Tetapi di sini izinkan saya hanya menyampaikan 3 garis besar, 3 poinnya saja. Yang pertama adalah bahwa apa yang harus kita ambil teladan hubungan antara seorang ayah ataupun keluarga dengan anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita ketahui sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saffat ayat ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini berlandaskan daripada mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpiku bahwa ayah, kata Nabi Ibrahim, akan menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail alaihissalam menjawab, hai bapakku, ya abati fa'al ma tu'maru. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan menemuiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari dalil ini, dari surat ini, bahwa Nabi Ibrahim bukan ayah yang diktator, ayah yang musyawarah syura. Ketika beliau mendapati mimpinya yang itu sahih, bukan mimpi kita yang hanya sebatas bunga tidur, jangankan mau tidur, doa saja liwat. Nabi Ibrahim tidurnya, mimpinya berkualitas. Maka ketika beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini, bersyura, bermusyawarah dengan anaknya. Bagaimana menurut pendapatmu? Nabi Ismail alaihissalam dengan bijaknya beliau menjawab, wahai ayah, apabila memang itu perintah Allah, laksanakan. Padahal apa perintahnya? Disuruh sembelih anak yang satu-satunya saat itu dari ibunda Hajar, yang itu sudah lama ditunggu-tunggu. Ketika akhir minta disembelih. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian juga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku orang-orang yang salih. Makanya ketika imam berdoa Rabbana dijamakkan. Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah, jadikanlah zuriat anak keturunan kami yang hadir pada kesempatan pagi yang barokah ini menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi anak ini adalah karunia. Ketika kita bisa memberikan pendidikan terbaik untuknya, insya Allah biiznillah ia akan membuat kita masuk surga. Ketika bapak, ibu, kakek, nenek sudah meninggal, ia akan mengirimkan doa. Ia akan mengirimkan Al-Fatihah. Ia akan berinfak, bersedekah atas nama kita dari harta yang ia miliki.
Kemudian wabil khusus zaman now, kata anak muda zaman sekarang. Zaman sekarang, anak-anak usia SMA, SMP, SD ke bawah sudah dinabobokkan oleh internet. Pegangannya mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian orang tua tidak membatasi. Walaupun mungkin yang dimainkannya itu hanya game dan lain sebagainya, bukan na'udzubillah film-film porno, pun ketika yang usia-usia SMA, lihat historinya. Jangan sampai ini HP, biar kamu diam. Maka kita tetap harus mengontrol penggunaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun dengan doanya, kita diingatkan akan tanggung jawab kita sebagai seorang yang sudah Allah karuniai anak, artinya menjadi orang tua. Apa tanggung jawab yang pertama? Adalah berikanlah pendidikan yang terbaik. Makanya disebutkan dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dalam perspektif, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik dari kita itu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bukan hanya sebatas skin, bukan hanya sebatas kulit. Harapannya ketika sudah belajar Al-Qur'an menjadi anak yang shalih was salihah. Makanya kita rela menyekolahkan anak kita di sekolah-sekolah IT yang itu mahal. Pun mungkin bagi kita yang kategori perekonomiannya menengah ke bawah, setidaknya sepulang dari sekolah umum tersebut kita berikan pendidikan ataupun madrasatul ba'da maghrib. Setelah sholat maghrib, kaget dulu nonton TV. Silakan ngaji bersama-sama satu keluarga, anak, istri, bahkan orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian juga ketika anak kita sudah akil balik, sholatnya harus kita kontrol. Zaman sekarang dengan pengaruh tontonan hiburan internet, walaupun ia alumni pondok pesantren, terkadang masih saja harus kita kontrol sholatnya. Ingatkan, nak, sudah sholat belum? Sudah sholat zuhur belum? Asar belum? Jadi hal ini Bapak Ibu disebutkan dalam hadis, idza matal insan in qata'a amalu illa bi salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Jadi apabila kita sudah meninggal dunia, umur manusia zaman now yang kebanyakan makan micin dan MSG jarang sampai 100 tahun. Maka tinggalkan anak-anak yang sholih dan sholihah, didik. Nah, ada 3 komponen tadi yang itu akan terus berlanjut. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Bantu masjid ini semampu kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya ilmu agama, ngajar teknik dan lain sebagainya, itu akan menjadi amal jariah. Kemudian penekanannya ketika anak yang sholih dan sholihah harus kita berikan pendidikan terbaik untuk ia. Apalagi melalui peringatan kurban ini, hari raya kurban, selain penyebutan hari raya Idul Adha, kita harus siap berkorban, minimal berkorban harta kita untuk memberikan pendidikan terbaik untuk zuriat anak keturunan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya ambilkan satu kisah, yakni kisah Muawiyah bin Abi Jahimah As-Sulami. Beliau menghadap Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Rasulullah SAW menjawab, pulanglah, berbaktilah kepadanya. Muawiyah datang lagi dari sisi yang lain. Saya katakan, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Rasulullah bertanya, apakah ibumu masih hidup?
Jadi Rasulullah menekankan, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, iya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, pulanglah, berbaktilah kepadanya. Muawiyah datang lagi dari arah depan Rasulullah. Saya katakan, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dan berharap memperoleh kemuliaan Allah dan akhirat. Rasulullah bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, iya. Rasulullah pun memerintahkan, rawatlah kakinya, engkau dapati surga di sana. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al jannatu tahta aqdamil ummahati. Jadi surga di bawah telapak kaki ibu. Apabila kita masih mempunyai ibu, muliakan ibu kita. Walaupun usia sudah tua seperti bapak-bapak sekalian, saya juga termasuk tua 43 tahun, muliakan orang tua kita masing-masing. Ketika kita gajian, ia juga gajian. Jangan hanya istri yang kita nikmatkan, orang tua ibu kita lupakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, ibrah yang dapat kita ambil yakni keseimbangan antara ikhtiar, usaha dan tawakal. Kita ketahui kisah Siti Ibunda Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim tinggalkan di padang pasir yang tandus. Kemudian Nabi Ibrahim melelehlah air matanya sebagaimana terkutip dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askunta min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dengan buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Dari kisah Ibunda Hajar ketika mencari air antara Bukit Safa dan Marwa 7 kali, ketika sisi Marwa ada fata morgana air, dilari beliau, diancapnya, ternyata tidak mendapati. Kemudian ke Marwa dan seterusnya, akhirnya beliau ketika sudah berikhtiar, ketika sudah berusaha 7 kali tersebut, baru menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata disitulah ketika Nabi Ismail menghentakkan kakinya keluar Zam-Zam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran. Jadi ketika kita berikhtiar, berusaha, dimaksimalkan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita. Kalau bahasa globalnya, yakni apabila kita bekerja tanpa berdoa, tanpa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sombong. Jadi jangan sampai bekerja, pergi ayam bekukuk, balik ayam nyangkuk, tidak pernah sholat, na'udzubillah. Tunggulah, walaupun engkau saat ini mendapatkan istidraj. Pun ketika kita rajin ibadah, sholat duha selalu kita lakukan, sholat tahajud setiap hari kita lakukan, tetapi tanpa usaha, tanpa ikhtiar, maka itu adalah omong kosong. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menerapkan sunnatullahnya. Tidak hanya dengan berdoa langsung jelagup turun uang 1 gepok, 1 miliar. Maka perlu diusahakan, perlu diikhtiarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya niatkan, wahai jamaah rahimakumullah, ketika kita bekerja lillahi ta'ala, kemudian untuk memberikan nafkah, penghidupan yang layak untuk istri dan anak-anak kita, penghidupan yang bersumber dari sumber yang halal dan thayyibah. Jangan asal melihat jumlahnya. Apabila tidak berkah, definisi keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan.
Mungkin bisa jadi ketika anak orang tertentu nakal, anak orang tertentu narkoba, dan lain sebagainya. Bisa jadi ketika kita di posisi itu, kita evaluasi. Pendidikan yang saya berikan sudah benar atau belum? Rezeki yang saya berikan sudah halalan thayyibah atau belum? Maka mari berevaluasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian poin yang ketiga, yakni ketika tadi disebutkan ada 8 sapi dan lain sebagainya, itu berkorban, luruskan niat. Berkorbannya adalah lillahi ta'ala, bukan untuk dipuji. Setiap tahun di komplek Pemda ini saya pasti berkurban, jingoklah kami sekeluarga sebroyot ondon. Maka luruskan niat. Kemudian disebutkan juga dalam hadis al-mu'minul qawi khair wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Rawahu Muslim. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dan senangi daripada mukmin yang lemah. Dalam Islam tidak masalah kita kaya, tidak masalah mencari uang, tidak masalah berilmu, bahkan sangat dicintai. Kuat, karena ketika kita kaya, kita bisa berbagi. Ketika kita berilmu, kita bisa memberikan ilmu tersebut kepada orang lain. Ketika setiap tahun kita bisa ikut berkurban, dibanding dengan mukmin yang dhaif, yang lemah. Jadi konsepnya adalah ketika kita Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan rezeki, bersyukur. Disebutkan dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, bersyukur itu artinya tahu terima kasih. Ketika kita dikasih orang, terima kasih wak, dikasih sal, insya Allah dinyoknya lagi. Kalau tidak terima kasih maka tunggulah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jika tidak berterima kasih, jika tidak syukur, jika ingkar. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin rahimakumullah. Jadi hidup memang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan perjuangan. Ketika hari ini Bapak Ibu tadi yang berkurban, harapannya bahwa sifat-sifat kebinatangan kita bunuh, paling tidak kita minimalisir. Memang terkadang kita itu al-imanu yazidu wa yankus. Keimanan kita itu terkadang bertambah, yazidu bit ta'ati, kemudian wa yankusu bil ma'siyati, berkurang dengan kemaksiatan. Maka bagaimana caranya untuk tetap stabil istiqamah? Paling tidak ketika kita ada kuliah subuh hadiri. Paling tidak dalam satu pekan jangan lewat tidak sholat berjamaah di masjid. Insya Allah di masjid kita akan ketemu dengan orang-orang baik yang saling menasihati, saling mengajak kepada kebaikan. Tidak cukup seorang anak yang soleh ketika rindu dengan bapaknya yang sudah meninggal dunia, di pos ngobrol, aku sedih, aku rindu dengan bapakku. Tidak nyampe doanya. Mari ke masjid, ambil air wudhu, sholat sunnah, doakan orang tua kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi dari 3 poin ini, mari kita mengambil ibrah pelajarannya. Bahwa 1, seorang bapak tidak boleh diktator. Kemudian harapan kita semoga zuriat kita, anak keturunan kita bisa mencontoh Nabi Ismail alaihissalam. Seorang anak yang taat kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, sunnatullah tetap berlaku. Bahwa ikhtiar, usaha, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita masih tinggal di dunia. Hukum sunnatullah itu berlaku. Tidak cukup dengan berdoa kemudian muncul apel dan lain sebagainya. Maka ini harus kita fahami. Yang ketiga, berkurban harus menyentuh makna substansial, makna inti.
bahwa dengan berkurban saya berbagi, dengan berkurban saya menghilangkan sifat-sifat pelit saya, dengan berkurban bisa menyambung tali kasih kepada antar tetangga dan lain sebagainya. Bismillah, kurban ini saya serahkan kepada panitia, tidak usah diintervensi pembagiannya. Jangan nanti hanya minta numpang dipotongkan di masjid, mayoritas dagingnya kembali ke bismillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus bagi diri khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Walhamdulillahi ala ihsani wa syukuri ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan perasaan tunduk tawaduk Ya Rabb, kami memohon berdoa kepadamu, memohon ridho, taufik wal hidayahmu. Jadikanlah zuriat keturunan kami ya Rabb, anak yang saleh dan salihah, yang taat kepada agama, taat kepada kedua orang tua, yang menjadi qurrata a'yun, membanggakan bagi kami di dunia ini dan juga di akhirat ya Rabb. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah ya Rabb dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, dosa orang-orang terdahulu, dan ya Arhamar Rahimin, masukkanlah kami ke dalam surgamu, surga Firdaus bersama Nabiyuna wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Fattahu, Ya Alim, Ya Allah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah, dan pintu surgamu. Ya Rabb, semoga seluruh sahabat kami, keluarga kami yang berhaji dan berkurban di tahun ini,
Engkau terima hajinya menjadi haji yang mabrur. Engkau terima kurbannya menjadi kurban yang makbul. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, begitu banyak dosa yang sudah kami perbuat, maka semuanya itu ya Rabb, semoga dapat Engkau ampuni. Kami yakin dan percaya Al-Ghafurmu, Engkau Maha Pengampun. Insya Allah kami akan tetap mendapatkan jannahmu ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrallahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu